Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan. Karena nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak meminta kepada kalian untuk menulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Setelah kalian menulis jawaban di buku tulis kalian, baru kalian foto jawaban kalian tersebut dan dikirim ke classroom. Oke? Bapak minta supaya kalian menulis dengan tulisan yang tidak terlalu kecil dan tulisannya harus agak tebal, dikasih nama di atasnya supaya Bapak lebih mudah memeriksanya. Oke. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan yang Bapak ambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Sebelum Bapak menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak meminta kalian membaca ayat tersebut terlebih dahulu, baru kalian kembali mengikuti penjelasan kebenaran firman Tuhan yang Bapak berikan. Bapak memberi judul renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Kemahakuasaan Allah. Haleluya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan bahwa kuasa berarti wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan atau memerintah sesuatu. Allah kita disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa, artinya bahwa Allah mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Ia mempunyai wewenang menentukan atau memerintah segala sesuatu karena Ia adalah pencipta segala sesuatu. Allah mempunyai hak berbuat sesuatu bagi seluruh ciptaannya. Allah disebut Maha Kuasa karena kuasanya yang tidak terbatas bagi kehidupan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Allah mempunyai kuasa atas apa yang Dia ciptakan. Allah dapat melakukan segala sesuatu yang Ia ingin lakukan. Hanya Allah yang mengetahui awal dari segala sesuatu. Saat Ia menciptakan dunia ini dan seisinya, dan manusia tidak mengetahui akhirnya atau kapan akan berakhir dunia ini. Itu adalah kemahakuasaan Allah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya, termasuk manusia. Allah memberi kehidupan kepada manusia dan memampukan manusia memahami bahwa Allah hadir dalam kehidupannya melalui peristiwa setiap hari. Lihatlah sekelilingmu, matahari menjadi penerang pada siang hari, serta bulan dan bintang di malam hari. Burung-burung berterbangan di udara, hujan dapat turun membasahi tanah kering. Pohon-pohon memberi kesejukan ketika udara terasa begitu terik. Kapal laut dapat berlayar di tengah laut yang tenang. Bukankah itu semuanya berasal dari Allah? Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bumi, langit, dan laut serta isinya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan dunia dengan baik dan sempurna dan teratur. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ini, ya, ditulis bahwa pada hari yang pertama Allah menciptakan terang
dan gelap. Dan pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit. Pada hari yang ketiga Allah memisahkan tempat yang kering dan menamainya daratan, dan tempat yang berair dinamai lautan. Pada hari yang sama, yaitu pada hari yang ketiga, Allah juga menciptakan segala jenis tumbuhan yang hidup di bumi ini. Ada pohon-pohon yang menghasilkan buah, ya. Ada pohon atau tanaman yang kita bisa manfaatkan kayunya, kita bisa manfaatkan daunnya untuk sayur dan sebagainya. Semua diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang yang berada di langit. Coba anak-anak yang dikasih Tuhan bayangkan, Tuhanlah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang di langit. Ya, diletakkan di langit tetapi tidak jatuh. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Kita bisa saksikan. Pada hari yang kelima Allah menciptakan segala binatang yang hidup, baik di laut maupun segala jenis burung atau binatang yang hidup berterbangan di udara. Pada hari yang keenam Allah menciptakan segala jenis binatang yang hidup di darat, ya, baik binatang yang buas, binatang yang jinak, binatang yang melata, semua Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 dan pada hari yang ke-6 pula Tuhan menciptakan manusia. Dan pada hari yang ke-7 baru Tuhan berhenti mencipta dan Dia memberkati semua ciptaannya. Dan Tuhan melihat bahwa segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan manusia? Lihatlah, contohnya manusia diberi oksigen supaya dapat bernafas, diberikan kesembuhan ketika sakit, diberikan rezeki agar dapat menikmati hidup, diberikan kekuatan dan kesehatan agar dapat bekerja dan berkarya, ditambahkan umur setiap tahun, diberikan kesuksesan dalam belajar dan pekerjaan. Bahkan Allah juga sanggup mengambil nyawa seseorang. Bukankah itu semua terjadi karena kemahakuasaan Allah di dalam hidup manusia? Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, Bapak mau memberikan beberapa pertanyaan, ya. Kalian jawab di buku tulis, cukup tulis jawabannya saja, ya. Soal nomor 1 adalah cerita firman Tuhan hari ini Bapak ambil dari kitab ... Haleluya. Soal yang kedua, pada hari ketiga Tuhan menciptakan ... Soal nomor 3, mengapa Allah disebut Allah yang Maha Kuasa? ... Haleluya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 bukti kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan manusia. Cari bukti bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia. Buktinya apa? Sebutkan 3 bukti kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan manusia. Haleluya. Nomor 5, jelaskan perbedaan kuasa yang dimiliki oleh Allah dengan kuasa yang dimiliki oleh manusia. Haleluya. Kita lanjutkan dalam penjelasan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalian diciptakan Allah untuk menjadi saksi kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan kalian agar kalian dapat meyakini bahwa Allah hadir dalam kehidupanmu dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Itulah tujuan Allah daripada menciptakan kalian semua. Haleluya. Apa yang dapat kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini?
kita melihat betapa besar kuasa yang dimiliki oleh Allah kita. Kita patut bangga dan bersyukur punya Allah yang berkuasa. Kita harus menyadari bahwa kalau kita bisa hidup sampai hari ini, sampai saat ini, itu oleh karena kuasa Allah yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan menyadari akan kemahakuasaan Allah di dalam hidup kita, kita tidak perlu lagi untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Karena semua yang kita miliki, bahkan hidup kita sendiri itu adalah pemberian Allah. Jadi kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Sedangkan kalau manusia punya kuasa, kekuasaannya sangat terbatas. Kekuasaannya sangat kecil dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Ya, manusia tidak akan bisa menandingi kuasa Tuhan. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menolong kita. Kita juga tidak perlu malu atau takut memiliki impian atau cita-cita yang besar karena Allah sanggup menolong kita untuk mewujudkannya di dalam hidup kita, asal kita mau senantiasa setia kepada Tuhan, senantiasa taat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya kalian senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya.